Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Miss Mai. Semoga semuanya selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga diberikan kemudahan dalam belajar ya. Amin. Ya, tema 3 kali ini kita akan bahas tentang karakteristik ruang dan pemanfaat sumber daya alam. Karakteristik ruang. Karakteristik adalah ciri khas. Ruang adalah tempat berlangsungnya kegiatan individu dan kelompok. Karakteristik ruang adalah ciri khas lingkungan hidup makhluk hidup. Ya, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pantai adalah tempat yang berbatasan langsung dengan lautan. Karakteristik pantai yang pertama adalah masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan. Kemudian yang kedua, biasanya daerah pantai itu panas, daerahnya panas. Yang ketiga, banyak tanaman pohon kelapa atau tanaman bakau. Pantai dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, yaitu seperti tempat wisata, kemudian penambakan ikan, pembuatan garam, tempat tumbuhnya tanaman kelapa dan bakau. Nah, tanaman bakau berfungsi untuk mencegah abrasi dan gelombang laut. Oke, nah sekarang yang kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi datar yang terletak sekitar 200 meter dari atas permukaan laut. Karakteristik yang pertama yaitu penduduknya bekerja di bidang pertanian, peternakan, dan industri. Kemudian yang kedua yaitu hamparan yang luas dan relatif datar yang berlawanan dengan dataran tinggi. Nah, yang ketiga, tanahnya subur. Dataran rendah dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, yaitu contohnya seperti pertanian, peternakan, kemudian dapat digunakan sebagai perumahan penduduk. Nah, sekarang yang ketiga, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi datar yang terletak sekitar 500 meter dari atas permukaan laut. Karakteristik dataran tinggi yang pertama adalah beriklim sejuk. Kemudian yang kedua, penduduknya bekerja di bidang perkebunan seperti teh, kopi, kubis, sawi. Kemudian yang ketiga, karakteristiknya yaitu pertanian dibuat terasering. Jadi fungsinya dibuat terasering agar mencegah terjadinya longsor. Oke, dataran tinggi dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, yaitu bisa digunakan untuk perkebunan teh, perkebunan kopi, kemudian dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi, untuk peternakan sapi atau peternakan kuda. Oke, next, upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan rumah dan di lingkungan masyarakat. Apa saja ya? Ya, yang pertama yaitu di lingkungan rumah, yaitu dengan mengurangi produksi sampah rumah tangga, yaitu dengan cara mendaur ulang sampah dengan dapat digunakan untuk membuat kerajinan seperti tas, dompet, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu dengan menghemat listrik dengan cara menggunakan alat-alat rumah tangga yang hemat listrik, atau jika tidak digunakan peralatan yang ada di rumah dapat dimatikan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara menghemat penggunaan air. Yang keempat yaitu dengan menghindari pemborosan bahan bakar. Kemudian yang kelima yaitu dengan menghemat penggunaan kertas. Kemudian
di lingkungan masyarakat. Yaitu yang pertama melakukan reboisasi dengan cara penanaman pohon kembali di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu menjaga kelestarian hutan. Yang ketiga dengan melindungi satwa langka. Dan yang keempat adalah bijak dalam bercocok tanam. Jadi dengan cara menggunakan bahan-bahan yang alami ya saat bercocok tanam. Oke, teman-teman tadi kita sudah belajar tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam serta upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Oke, sekarang tugas kalian yaitu yang pertama adalah tugasnya mengerjakan halaman 10 tabel 1.2, kemudian yang kedua adalah tugasnya berupa PDF tentang hewan dan tumbuhan langka serta habitat utamanya. Dan untuk lebih mengenal hewan dan tumbuhan langka, kalian bisa membaca halaman 99 sampai halaman 100. Oke, dari Miss hari ini cukup sekian. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.